Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, sehat semua? Sehat, Ibu. Oke, alhamdulillah. Oke, bahagia hari ini? Bahagia. Ada yang sedih nggak? Enggak. Oke, hari ini mata pelajarannya adalah IPA. Oke, hari ini kita ya sebelum memulai pembelajaran karena kita sudah diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka yuk mari kita berdoa. Oke, Ibu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali hari ini ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk kehadirannya. Sekarang tanggal 23. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Abimanyu. Hadir, Bu. Ahmad Prince. Hadir, Bu. Alisa. Hadir Ibu. Aira Megumi. Hadir Bu. Arta. Izin, Bu. Izin, oke. Aura Fazni. Hadir Bu. Aisyah. Askarafi. Hadir, Bu. Fakih. Hadir, Bu. Muhammad Raifan. Naila Kalisa. Niko Apokalisto. Raditra Zulhilmi. Rasya Adi. Risti Almaira. Hadir Ibu. Syafwan Fatullah. Hadir, Bu. Syakila Afifa. Hadir, Bu. Syahkuina Deswita. Syahnas Nur Syifa. Zifaira Keshi. Oke. Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Boleh? Iya, supaya kita mengingat kembali materi yang telah kita bahas minggu lalu. Masih ingat nggak materinya tentang apa? Ya, tentang sel. Oke. Karena kita akan membahas tentang sel, ya. Hari ini kita akan membahas tentang struktur sel, maka kita ice breaking dulu mengenai tentang sel. Masih ingat nggak? Oke. Sekarang yuk mari berdiri. Ya, berdiri di tempat ya masing-masing. Oke. Kalau misalnya ya, Ibu bilang nanti kita akan bermain teka-teki. Ya. Teka-teki Ibu kasih clue. Nanti kalau misalnya jawabannya tumbuhan, nanti kalian seperti daun. Oke. Kalau jawabannya hewan, nanti kamu melompat kayak kelinci. Oke, ya, melompat kayak kelinci. Kalau misalnya jawabannya hewan dan tumbuhan, berarti sambil melompat. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Oke. Kalau tumbuhan bagaimana tadi? Begini. Oke, hewan? Hewan? Tumbuhan? Oke, siap clue-nya?
Oke. Punya dinding sel yang kaku. Oke, good. Betul semuanya. Jawabannya adalah tumbuhan. Next. Selanjutnya. Tidak bisa fotosintesis. Oke, jawabannya adalah hewan. Nah, selanjutnya. Mempunyai kloroplas. Apa jawabannya? Jawab. Sekarang. Punya inti sel. Apa itu? Oke, good. Sekarang. Memiliki lisosom. Ayo. Gimana? Saya ulang lagi ya. Memiliki lisosom. Hewan atau tumbuhan? Hewan. Oke. Sekarang, mempunyai membran sel. Ayo, apa? Oke, hewan dan tumbuhan. Oke, vakuolanya besar banget. Oke, tumbuhan. Sekarang, terakhir. Oke, yang punya WhatsApp grup, organel. Nih, ketua gengnya. Berarti siapa ya? Yuk, ketua gengnya organel. Siapa ya? Yuk, 1, 2, 3. Jawabannya adalah? Hewan dan Tahu nggak apa tadi? Bagiannya? Apa ya? Yuk. Oh, oke. Oke, penasaran jawabannya apa? Oke, kita masuk ke materinya ya. Oke. Nah, siapa ya? Tadi pertanyaannya, yang mengelola organel itu siapa? Sudah tahu jawabannya? Serius? Oke, sekarang yuk, kalau misalnya kemarin ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang sel. Iya, ada yang masih ingat sel itu apa? Apa? Sel itu adalah struktur terkecil dari suatu organisme. Oke, betul ya. Jadi yang paling kecil, beri plus untuk Paki. Good ya. Jadi sel itu adalah struktur terkecil dari makhluk hidup. Siapa aja makhluk hidup? Yuk. Manusia. Tumbuhan. Oke, manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, sekarang kalau misalnya ibu tanya, tadi kan kita bermain, ada yang jadi tumbuhan, ada yang hewan ya jawabannya. Oke, sekarang ibu tanya, daun kenapa dia bisa berdiri tegak tapi nggak ada tulangnya? Sedangkan hewan itu harus punya tulang untuk berdiri tegak. Kenapa ya? Yuk. Sabar. Iya. Ayo. Kenapa ya? Daun, ya, itu nggak perlu, ya. Nah, sedangkan hewan, manusia, perlu tulang kan untuk kita berdiri tegak. Kenapa ya seperti itu? Apa ya yang membedakannya? Dinding selnya berbeda. Oke, ada lagi? Ya. Apalagi coba? Apa ya yang membedakan? Nggak tahu. Oke, penasaran? Oke, hari ini kita akan bahas ya mengenai tentang struktur sel. Oke.
Bentar ya. Oke. Nah. Oh, cepetan ya. Sebentar ya. Oke. Lihat gambar ini. Iya, gambar apakah ini? Sel. Struktur sel. Sekarang bisa membedakan mana yang hewan, mana yang tumbuhan. Kira-kira yang mana ya? Yang A tumbuhan. Yang B hewan. Benar? Nggak terbalik? Nggak yakin? Oke, kita. Oke. Oke, kita bahas. Oke, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, boleh dibacakan Aura yang pertama? Yang pertama itu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi organel utama dalam sel tumbuhan dan hewan. Yang kedua, Prince. Mengembangkan model untuk menggambarkan struktur organel sel hewan. Yang ketiga, Safwan. Tiga, menganalisis persamaan dan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan melalui pengamatan gambar. Oke, jadi hari ini kita akan belajar 3 hal baru. Kemarin sudah belajar sel secara umum, sekarang kita belajar 3 hal baru. Sekarang, apa yang kita pelajari? Fungsi utama dari organel sel, tumbuhan, dan hewan. Oke, kemudian kita bisa menggambarkan bentuknya 3 dimensi. Sudah ada pernah menggambar 3 dimensi? Belum. Oke, hari ini kita praktekkan. Kemudian nanti kita analisis apa sih persamaan dan perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, kita bahas yang pertama. Ini kira-kira sel apa ya? Tumbuhan? Bener, tumbuhan? Iya, Bu, benar. Kira-kira ini gambar apa ya? Organel apa? Masih ingat? Membran sel. Nah, membran sel atau membran plasma. Membran sel. Apa sih fungsinya membran plasma itu? Ada yang tahu? Mengatur pergerakan sel. Oke, Aira coba dibaca. Apa fungsinya ya membran plasma? Itu mengontrol apa yang masuk dan keluar sel, menjaga homeostasis, memberikan perlindungan dan dukungan struktural, memfasilitasi komunikasi antar sel melalui protein reseptor. Oke, jadi membran plasma ini adanya pada bagian apa? Setelah dinding sel. Mana bagian dinding sel? Yang hijau. Iya, yang hijau, ya, yang ini ya. Oke, berarti membran plasma ini fungsinya adalah mengontrol ya sel agar ya memberikan perlindungan ya sehingga dia apa? Kuat. Oke, kemudian next selanjutnya ada pertama membran plasma. Yang selanjutnya ini apa ya? Itu inti Apa? Inti sel. Coba, bener nggak ya tebakannya? Oke, betul. Oke, inti sel itu juga disebut namanya nukleus. Nah, nukleus ini mengandung DNA, ya. DNA itu apa? DNA adalah asam ya, yang berfungsi untuk melindungi serta berisi materi genetik. Nah, berarti ada gen di dalamnya. Fungsinya apa sih? Yo, Aska, fungsinya apa ya, Aska? Fungsinya yaitu untuk menyimpan dan melindungi informasi genetik DNA
mengarahkan semua aktivitas sel, termasuk pertumbuhan dan reproduksi, berisi nukleus yang membuat ribosom. Oke, jadi di dalam nukleus ada nukleolus. Iya, jadi dia punya ya di dalamnya nih. Ini kan inti sel, ya. Ini inti sel. Kemudian ini adalah ada nukleolus. Nah, materi genetik atau DNA berada pada nukleolus. Sehingga dia fungsinya juga untuk membuat ribosom. Pernah lihat ribosom? Di mana ya letak ribosom? Ada yang ini? Ribosom adanya di mana ya? Di situ, di situnya. Yang pink. Yang pink. Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, kira-kira ini apa ya? Apa ya? Yuk, ada yang bisa menebak ini apa? Lisosom. Yo, ribosom atau lisosom ya? Ribosom. Oh, ini adalah ribosom. Yang tadi, yang nukleus tadi memproduksi ya ribosom. Nah, ribosom ini adalah strukturnya bulat-bulat kecil nih kalau kalian lihat nih, ya. Nah, ribosom ini biasanya ya menempel pada retikulum endoplasma. Betul. Beri aplaus untuk Raivan. Tuh. Nah, menempel pada retikulum endoplasma. Nah, yang mana ya? Kasar atau halus? Kasar. Oke, apa sih fungsinya? Oke, yuk. Syakila, apa fungsinya? Mengintesis protein dengan merakit asam amino berdasarkan instruksi genetik, memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perbaikan sel, bekerja erat dengan organ yang lain untuk menghasilkan dan mengangkut protein. Oke, berarti ribosom ini fungsinya sama seperti protein. Ya, kalau dalam makanan manusia. Nah, ada asam amino. Asam amino ini nanti akan berfungsi untuk menginstruksi genetik gen. Nah, berarti ribosom ini ada pada hewan dan tumbuhan kah? Ada atau tidak? Ada. Oh, ada. Nah, tadi kita sudah bahas tentang ribosom. Selanjutnya, apa ya? Apa ya? Itu apa itu? Yuk, yang ditunjuk. Nih, apa ya? Yang Yang ungu retikulum. retikulum Yang ungu apa? plasma kasar. Ya. Yang kuning Yang orange? itu Diktiosom. mitokondria. Tiosom, mitokondria. Ya, apa ya? Nih, Ibu perjelas lagi. Nih, apa itu? Aisyah, ini apa Aisyah? Apa ya? Udah tergambar belum? Yuk, apa ya? Apa ya Naila? Ini apa ya Naila? Retikulum endoplasma halus. Badan Golgi. Kamu bisa nggak sih? Badan Golgi. Hah? Mitokondria? Yakin? Apa, Sahnas? Oke, betul, beri aplaus untuk Sahnas. Oke, betul ya. Jadi yang kanan ini adalah retikulum endoplasma kasar. Yang kiri halus ya. Oke, nah keduanya punya perbedaan. Tadi yang ribosom menempel itu pada siapa? Retikulum endoplasma kasar. Jadi ini kamu bisa lihat nih, kalian bisa lihat nih, ya titik-titik itu adalah ribosom.
yang tadi ya. RE kasar fungsinya membantu ribosom dalam membuat atau mengirimkan protein. Oke, sedangkan untuk retikulum endoplasma halus nih, yang ini ya. Oke, fungsinya adalah untuk apa? Untuk apa? Sistem transportasi. Jadi dia akan memindahkan materi genetik nanti yang akan dibutuhkan. Tuh ya, jadi retikulum endoplasma ada berapa? Dua. Yang pertama kasar, yang kedua yang punya ribosom yang mana? Oke. Kalau RE halus punya ribosom? Tidak. Oke, next. Nah, kira-kira yang mana ya yang belum ya? Yuk, dari gambar ini kira-kira yang mana yang belum ya? Pola. Yang mana ya vakuola? Atau mitokondria dulu. Nih, yang ibu tunjuk ini apa ya? Mitokondria. Yakin? Yakin. Oke, betul. Oke, mitokondria. Mitokondria ini adalah pusat dari kekuatan sel. Nah, jadi ya, karena ya di mitokondria dia punya membran ganda nih. Kalian bisa lihat dua membran ya. Dia berlapis. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat DNA atau kita istilahnya adalah materi genetik. Oke, apa sih fungsinya mitokondria, Fakih? Fungsi dari mitokondria adalah menghasilkan energi untuk sel melalui respirasi seluler, mengubah glukosa dan oksigen menjadi ATP atau adenosin trifosfat, sumber energi utama sel, membantu pertumbuhan, pembelahan, dan metabolisme sel. Nah, jadi mitokondria ini adalah untuk respirasi, artinya untuk pernafasan, respirasi ya. Nah, untuk kemudian mengubah glukosa. Glukosa tahu ya? Apa? Gula. Nah, zat gula menjadi ATP. ATP ini adalah ya energi yang dibutuhkan oleh sel. Oke, next. Apalagi ya? Ini apa ya? Apa ya kira-kira ya? Badan Golgi. Udah ketebak belum? Badan Golgi. Badan Golgi? Nih, yakin? Iya. Yakin. Oke, benar ya. Badan Golgi atau nama lainnya adalah aparatus Golgi. Nah, ya. Oke, aparatus Golgi ini dia seperti terumbu karang. Ya, nih yang kalian bisa lihat. Ya. Dia punya kantung-kantung. Ya, kalau ibu istilahkan seperti terumbu karang. Oke, fungsinya apa? Oke, fungsinya tolong dibaca Zifairah. Fungsinya memodifikasi, memilah, dan mengemas protein dan lipid untuk transportasi. Membentuk vesikel untuk mengirimkan bahan ke berbagai bagian sel atau keluar sel. Menghasilkan mikroform yang membantu pemecahan limbah. Oke, jadi ya aparatus Golgi atau badan Golgi fungsinya adalah untuk mengemas protein. Tadi yang memproduksi protein siapa? Masih ingat nggak? Siapa? Nah, ribosom. Nah, dikemasnya oleh siapa? Nah, badan Golgi. Jadi dia yang mengemas, nanti dikirimkan ke bagian sel lain atau bagian luar sel. Oke, next. Apa ya? Coba. Raifan, bisa tebak nggak ini apa ya? Yang warnanya hijau. Apa? Plastida. Ada yang bilang kloroplas, ada yang bilang plastida. Plastida. Plastik. Nih, Kloroplas tadi. Kloroplas. apa dong? Plastida yang kloroplas. Sida. Kloroplas.
Ya. Oke. Kloroplas adalah ya organel yang berwarna hijau, ya. Nah, kloroplas itu mengandung klorofil. Klorofil itu apa? Pigmen apa? Hijau. Pigmen hijau. Biasanya kloroplas ini terdapat pada apa ya? Tumbuhan. Oke, berarti pada tumbuhan. Oke, fungsinya. Niko, baca fungsinya Niko. Mengubah sinar matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis, menghasilkan glukosa atau makanan, dan oksigen sebagai produk sampingan. Membantu menyimpan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman. Oke, jadi kloroplas itu berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Masih ingat proses fotosintesis? Masih. Apa itu proses fotosintesis? Pembuat makanan. Oke, betul. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Di hewan ada nggak? Enggak. Tidak ada. Oke, next. Pakola. Ini Pakola. vakuola. Oke, betul ya. Jadi vakuola adalah kantong yang besar. Ya, yang terdapat pada sel tumbuhan. Tapi vakuola ada nggak terdapat dalam hewan? Ada. Apa bedanya? Oh iya, lebih kecil ya. Itu. Fungsinya apa sih Hilmi? Vakuola? Pakola memiliki fungsi menyimpan air, nutrisi, dan produk limbah, mempertahankan struktur sel dengan memberikan tekanan turgor, menjaga tanaman tetap kaku, membantu detoksifikasi dengan mengisolasi zat-zat berbahaya. Oke, jadi vakuola ini adalah menyimpan air. Jadi dia tempat cadangan. Ya, cadangan nutrisi. Oke. Next. Apa ya? Kok bulat-bulat kecil. Nih, kalau diperbesar jadi seperti ini. Lisosom? Oke, kita. Good, betul ya. Oke, lisosom adalah organel paling kecil ya, yang kecil yang berisi enzim pencernaan. Ya, ini disebut sebagai pusat daur ulang karena nanti dia akan memecah ya limbah. Fungsinya apa ya, Aska? Fungsinya itu memecah dan mencerna limbah organel yang besar dan serpihan seluler, membantu pertahanan dengan menghancurkan bakteri dan virus berbahaya, mendaur ulang molekul yang berguna untuk digunakan kembali oleh sel. Oke, jadi lisosom ini fungsinya adalah sebagai tameng. Tahu tameng kan? Perlindungan. Ya, jadi melindungi dari bakteri dan virus berbahaya. Lisosom ini terdapat pada apa ya? Umumnya pada sel hewan. Oke, umumnya pada sel hewan. Next. Apa ini? Apa ya? Nah, kayak pai bentuknya. Iya, kayak pai. Tapi nggak bisa dimakan. Apa ya? Sentrio mungkin om. Sentrio cuma. Ada yang bisa nebak? Itu bu. Apa Risti? Mitokondria. Apa ya? Nyerah? Perioksisom. Belum pernah dengar ya? Oke, ya ini ada ya yang baru. Ini adalah salah satu organel sel yang ada hanya pada tumbuhan. Perioksisom namanya. Ya. Oke.
Nah, fungsinya apa sih peroksisom itu? Untuk memecah asam lemak menjadi energi. Tuh, kan tadi ya tumbuhan ya melalui bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, fotosintesis kan perlu energi ya. Jadi yang memecah asam lemak menjadi produksi energinya adalah si peroksisom. Ya, ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Hewan tidak ada ya. Oke, next. Apa yang belum ya? Kira-kira ya? Dari itu. Sentriol. Nah, itu. Sentriol. Yakin? Sentriol. Panjang-panjang Manjang-manjang. Kayak apa ini bentuknya? kayak Es krim. Oh, jagung. kayak permen, kayak jagung. Ya. Hah? Marshmallow. Oke, namanya adalah sentriol. Oke, sentriol. Fungsinya apa ya sentriol? Nah, sentriol ini memiliki mikrotubulus. Mana mikrotubulusnya nih? Ya, untuk apa fungsinya? Mendukung struktur sel, sehingga dia untuk membantu nanti untuk memisahkan kromosom. Nah, ya, sentriol biasanya terdapat pada Hewan. hewan, ya, tidak terdapat pada tumbuhan. Oke, next. Apa ya? Tuh, kayak apa ini bentuknya ya? Meriam. Kayak apa? Seperti apa ya bentuknya ya? Apa ini? Kayak kipas. Apa ini namanya? Mungkin itu baru Apa ya? Aduh. Ini baru. Ini hanya terdapat pada sel hewan. Oh ya kira-kira Hewanisme. hewan. Apa ya? Animal dria. Nah, mikrotubulus. Tadi yang mikrotubulus yang kamu lihat pada sentriol. Nah, kan tadi sentriol terdapat mikrotubulus. Kalau diperbesar bentuknya seperti ini. Yang bulat-bulat kamu lihat yang kayak apa tadi? Marshmallow, kayak jagung. Ya. Tuh. Oke, fungsinya adalah untuk membentuk ya struktur pada sel. Jadi dia bertindak sebagai ya membantu pembelahan sel. Jadi sel itu kan bisa membelah dari satu menjadi dua kelipatannya menjadi kayak begitu seterusnya. Oke. Nah, sekarang kalian sudah duduk per kelompok yang setelah Ibu tentukan minggu kemarin? Sudah. Oke, kita akan ya berdiskusi yang pertama ya, membuat sel tumbuhan dalam 3 dimensi. Ya, sudah dibawa alat dan bahannya? Kemarin sudah dikocok kelompok berapa ya yang dapat membuat sel tumbuhan yang 3 dimensi? Oke. Oke, ya nanti ya dibuat model 3 dimensinya, diberi label ya organel-organelnya. Kemudian nanti dipresentasikan, dijelaskan fungsi organelnya apa saja. Oke, paham ya tugasnya? Oke, yang kedua. Oke, membuat sel hewan 3 dimensi. Kelompok mana ya kemarin? Oke, ya sama tugasnya. Nanti dibuat ya nama-nama organelnya, kemudian dan fungsinya. Oke,
Selanjutnya, oke, yang menganalisis persamaan sel hewan dan tumbuhan. Kelompok mana ya? Oke, kelompoknya Fakih. Siap ya, analisis apa sih? Tadi kan sudah kita bahas ya, organel-organel. Kira-kira yang sama yang dimiliki sel hewan dan tumbuhan apa saja ya? Oke, next. Terakhir, analisis perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ya jadi tadi ya ada yang di tumbuhan, ada yang di hewan. Apa yang ya bedanya? Oke. Oke, sekarang Ibu bagi LKPD-nya ya supaya gampang. Oke, untuk yang membuat 3 dimensi boleh dikeluarkan alat dan bahannya. Sel tumbuhan. Sel 3 dimensi hewan. Ya. Kemudian analisis persamaan. Analisis perbedaan. Sabar, kita oh iya ya. Kelompok berapa? Ibu, Iya. tanya Boleh. kita kelompok berapa-berapanya itu udah ditentuin belum Ibu? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, silakan di yang tadi dikerjakan. Yuk. Dibagi-bagi tugasnya. Ya udah, berdua gue ini. Ya, bagi-bagi tugasnya. Iya Ibu. Baik Ibu. Iya, oke. Udah itu berdua. Ini tadi sabar yang gampang dulu yang ini itu membran. Ini membran. Apa? Ini membran. Membran sel. Ya, membran. Sel. Ini mitokondria. Nih, bener kan membran sel? Iya. Ini mitokondria. Sabar. Bener membran sel. Bukan. Oh, membran sel di sini. Pesan tadi apa? Membran sel ini. Ayo, bahannya mana? Sudah dikeluarkan bahannya. Ya, boleh pakai lidi-lidinya. Apa? Itu inti sel bukan nukleolus tadi. Iya. Nukleolus itu badan Golgi. Iya loh. Iya deh. Apa tadi? Ini badan Golgi. Siapa RS Hasan? Iya. Mungkin. Siapa yang membuat? Ini dia nunjuk ke sini atau ke sininya ya? Ya. Ke sini. Anak ini apa? Bentar ya. Ini yang kasar ya? Yang halus.
Wih. Gimana? Apa ya yang nggak ada? Tadi coba, ayo kan kita perbedaannya nanti. Tadi yang warna hijau. Aduh. Ini menunjuknya ke sini atau ke dalamnya? Oh, oke. Misi kata-kata yang baik. Disosok. Oke, disosok. Kecil banget soalnya kayak. Ini. Bukan dia kocak. Memberi bentuk dan melindungi komponen di dalamnya. Iya. Karena di sini kan ini Ya, ini ya. Sama aja. Apa itu yang maksudnya? ini sama-sama ini. Ini RE kasar. Ini harusnya merah. Yang mana? Ini yang ditunjuk yang di dalam yang kecil tadi apa namanya? Oh, yang kecil-kecil. Ini yang nomornya kecil. Nah ini baru. Oh, I see. Berarti nomor 2 itu. Kasar. Ya kan? Iya kasar. Gimana? Bisa? Bisa dong, Bu. Oke. Gampang. Lumayan. Coba mau lihat. Apa? Ini yang tadi. Ya tinggal di ini belum nih. Apaan nih? Ini kan tadi nih. Apa ya? Apa yang di dalamnya? Kan inti sel apa? Nukleus. Di dalamnya Oke, ya. Iya, inti materi genetiknya. Ini pembuluh juga. Pembuluh. Di tumbuhan, di hewan kecil. Pak. Coba, lebih kecil nggak? Ada nggak? Nah. Nanti baru dilihat perbedaannya ya. Ya. Kecil Alisa. Enggak sesuai betul. Dia udah inti selnya.
nggak apa-apa. Inti selnya, ini kan intinya. Yang keempat, itu sama. Membran tadi kan apa? Melindungi apa? Ya. Nah, sama seperti halnya membran plasma. Nomor 9. Udah? Ini apa? Ini pokok Pakuola. Ini? Mungkin. Iya, erek kasar. Erek kasar kalau di halus beda ya lagi. Jadi gue tulisnya di bosong. Kalau ini gimana dong? Ini kan menuju ke pasar, ke Itu menuju ke halus apa sih? Cuman menuju ke pasarnya masih. Kasar. Oh gini aja. Oh. Erek kasar kan halus jalannya. Ininya di bosong dalam kurung RE kasar. Iya boleh. Terdapat di Kayak gini ya. Ini di bosong yang terdapat pada Ya, wow. Kalimat itu wow. oke. Kenapa? Ini apa, Bu? kalau ini gimana bedanya? Itu jawabannya nggak ada di sini. Jawabannya apa coba? Coba jawabannya apa, Bu, ini? Bu? Nah gini aja dulu. Ngomong di sosok gimana? Tumbuhan memang ada kan? Sama aparatus Golgi, badan Golgi itu sama. Ya. Ada lagi? Yang ini jawabannya apa, Bu? Ayo dipikirin. Yo, satu lagi. Udah selesai. Oke, sekarang coba kamu lihat perbedaannya apa. Nanti digemu. Oh iya, warnanya beda betul. Warnanya beda. Ditulisnya di belakangnya saja. Oke, Bu. Ininya. Iya, perbedaan. Iya boleh. Satu kertas saja, Bu. Terus ini Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Saya tulisannya mana benar? Di mana? kan tadi kan ada ini yang di hewan doang. Ini di tumbuhan. Iya. Bisa. Apa yang membedakan kan? Alisa. Alisa. Nanti ditulis di Yang oranye ya? Oranye kuning ini. dinding selnya mana? Oke. Membran sel? Oke. Plastida? Oke. Vakuola? Kloroplas? Kloroplas. Susah mana gitu? Susah mana biru doang ya?
Bisa ya dibosong. Oh, maksudnya dibosong sendiri di sini. Iya, kayak ngeliatin biar kayak kita kan kalau di titik-titik ini kan kurang ini kan, kurang kurang apa karakter. Amazing. Oh yes. Ini yang papa cari selama ini. Iya betul. Iya soalnya. Iya betul. Nah ininya. Soalnya tuh ini pengaruhnya tuh ini ya di sini. Tapi emang tempatnya sih. Hanya di bawahnya. Terus ada Ya bisa. Ini apa Redcom endoplasma apa? Halus. Yang warna ucap. Jangan nengok kalau nggak ada lagi dirinya. Enggak, ini bener. Dia lucu banget asli. kalau yang warna biru itu udah Seribu. Alisa, ayo bikin lagi. Iya. Halus ini. Halus. Ya udah. Ya udah, sama Brandon. Bu ini apa? Membran sel kan ini. Ini kan. Ini membran. Insya Allah. Ini apa? Besar. Saya udah dari buka ibu aja balik. Dari sel lewat. Apa ini? Ini apa? Coba ditebak. Mitokondria sudah. Badan Golgi sudah. Vakuola, Sudah. kloroplas sudah. Nukleus. Plasma. Apa yang belum berarti? Apakah ini membran sel? Bukan, berarti Badan sel. Wajar. Asal wajar. apakah ini badan sel? Jadi Emang tumbuhan punya lisosom. ya, membrannya ada dua. Membran plasma. Nah, membran plasma berarti ini. Ya, yang di sebelum setelah dinding sel. Ini kan dinding sel. Ini membran plasmanya yang warna kuning. Bu, lisosom hanya ditemukan di sel hewan. Di sel hewan. Berarti ini apa? Ada nggak? Ya udah, berarti ada pengecohnya. Enggak ada enggak. Maka tadi gue ya tadi gue. Tapi enggak ada di situ. Maka tetap aja. I'm cooking now. Apanya? Ribosom. Mana ribosom? Ribosom terdapat pada mana RE kasarnya? Apa ini? Jam berapa ini, Re? RE kasar yang lebih apa? Lebih dekat RE kasar ke inti atau apa? Makanya RE kasarnya mana? Yo. Mana RE kasar berarti di situ ada ribosom. Dia enggak tak. Andaikan
Ini bener ini program hijau ini dong yang ini dia keluar. Itu kayak bagian-bagian aja nggak kayak tempat asal. Tapi Lebih kulit stres. Jangan sih, guys, koreksi dong. Jangan debat mulu, Oke, koreksi dong. ada yang sudah selesai? Sebentar lagi, Bu. Oke. lagi ibu. Oke, semangat semangat. Sudah selesai. Wah, modelnya sudah selesai nih, 3 dimensi. Sel apa? Sel tumbuhan. Susah nggak bikinnya? Susah. Terbuat dari apa saja ini? Ini terbuat dari Plastisin. Terus apa lagi? terus ada gabus Hmm? sama ini buat penandanya mati seperti ini sama Enggak bisa. Emang dijelasin, bukan yang dijelasin. Disebutin Aska. Ini gue baca perbedaannya aja. Enggak, gue aja. Gue nggak bisa nyebutin. Sudah hampir jadi modelnya ini. Ada di itunya, ada garisnya. Giniin aja. Sudah. Bisa lihat. Terbuat dari apa modelnya ini bikinnya? Styrofoam. Kemudian organel-organelnya pakai apa itu? Origami. Udah pas banget ya. Allah. Gue tidak pernah musik dulu sama kamu. Ya menurut saya sih mah gitu. Memang itu gue. Apa juga saya banyak banget. Ya, tadi yang baru apa aja namanya? apa? Dikosong. Yang buat tumbuhan peroksisom. Kalau yang sel hewan itu mikrotubulus. Apa ya? Apa nih? Merong apa? Coba bukunya. Peroksisom. Andai kan Yang hanya terdapat pada tumbuhan. Tadi fungsi peroksisom buat apa? memecah asam lemak menjadi energi. Untuk memecah asam lemak menjadi energi. Selesai? Gimana? Mereka lagi diskusi cara presentasinya. Oh, diskusi presentasinya biar menarik ya. Kalau dia mah baca dulu. Kamu yang baca. Ini nih, bacaan aja kalau udah kan. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 belum. Lu baca apa? Bagi-bagi tugasnya. Yuk, kelompok siapa yang maju duluan ya? Atau kamu baca semua ini? Yuk. Ibu, kita dulu. Oke, kelompok 4 dulu. Boleh, yuk. Silakan kelompok 4 maju untuk presentasi.
Siap. Kemarin bukan masih bukan. Oke. Yo, silakan kelompok 4 presentasi. Yuk kita dengarkan ya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang semuanya. Iya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sebelum kita memulai presentasi kita, angka baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Raditya Sidik Hilmi. Saya Alisa Auxilia. Saya Kerabi Kurniawan. Dan saya Rizky Almera Gumaraya. Oke, pertama kita akan menjelaskan dulu tentang sel tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Alma. Nah, teman-teman bisa melihat pada LKPD di sini ada organel tumbuhan. Nah, ditanyakan tanda panah yang ditunjukkan pada nomor 1 yang seperti telur berwarna kuning itu disebut juga sebagai inti sel. Nah, yang kedua ditunjukkan seperti garis pelengkung yang tidak beraturan dengan berwarna hijau itu disebut juga sebagai retikulum endoplasma kasar. Nah, yang ketiga di sini ditunjukkan berwarna biru-biru seperti genangan air yang biasa disebut sebagai vakuola. Nah, yang keempat yaitu ditunjukkan yang berwarna ungu itu adalah badan Golgi. Dan yang kelima ditunjukkan pinggir-pinggiran berwarna hijau yang disebut sebagai dinding sel. Oke, dilanjut pada nomor 6 kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada bintik-bintik. Nah, di situ kita berpikir bahwa itu adalah ribosom, teman-teman. Nah, selanjutnya di nomor 7 itu ada seperti gelombang gitu, itu adalah retikulum endoplasma halus. Yang ke-8 itu ada bulat-bulat seperti bulat-bulat warna hijau. Nah, itu adalah kloroplas. Yang ke-9 menunjukkan bulat warna kuning di mana namanya itu adalah amiloplas. Yang ke-10 ada mitokondria. Dilanjut dengan bagian-bagian sel hewan. Pada gambar yang pertama, yang tanda panah ditunjukkan pertama, yaitu pada gambar seperti bentuknya lonjong dan berwarna biru, yaitu yang bernama vakuola. Yang kedua, gambarnya setengah lingkaran berwarna merah, itu disebutnya nukleus. Pada gambar ketiga, itu seperti bentuk jaring-jaring terputus, yaitu ada retikulum endoplasma kasar atau yang biasa disingkat ribosom. Bisa disebut ribosom. Enggak, maksudnya itu ada titik-titik, ada ribosom di Oh, dalamnya. di dalam retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom. Lanjut gambar keempat, yaitu seperti apa ya bentuknya? Tabung-tabung yang bernama retikulum endoplasma halus. Yang kelima yaitu ada sentriol. Gambarnya lonjong dan di dalamnya terdapat butiran-butiran kecil. Lalu dilanjut gambar ke-7 yaitu gambarnya seperti lingkaran berwarna hijau yang bernama lisosom. Gambar ke-8 yaitu adalah badan Golgi. Yang ke-9 terdapat di dalamnya retikulum nukleusnya. Dalamnya retikulum. Dalam retikulum endoplasma kasar. Dalam nukleus. Dalam nukleus yaitu nukleolus. Lalu ada gambar lonjong namanya mitokondria. Dan yang terakhir ada membran sel. Oke. Oke teman-teman, setelah kalian melihat kedua sel ini, apa sih perbedaan-perbedaan yang ada di antara sel ini? Yang pertama yang paling jelas kelihatan itu ada di bagian paling luarnya, yaitu dinding sel. Yang kalian bisa lihat di sini buat yang tumbuhan, ini nih ada yang kayak kaku itu namanya dinding sel. Nah, sedangkan kalian lihat di sini di sel tumbuhan nggak ada.
Sel hewan. Nggak ada dinding sel. Ya, Sel sel hewan, tidak. sel hewan. Sel hewan tidak ada Sel hewan dinding tidak ada sel. dinding sel. Oke. Nah, terus yang kedua yang kelihatan lagi, kalian bisa lihat di sel tumbuhan itu ada yang biru-biru gede ini, itu namanya vakuola. Nah, kalau di tumbuhan kan gede vakuolanya, tapi kalau di hewan kalian bisa di sini biru-birunya kecil. Jadi vakuola di tumbuhan di hewan itu lebih kecil dibandingkan vakuola yang ada di sel tumbuhan. Nah, yang ketiga itu kalian bisa lihat di sini yang warna merah, terus ada titik-titik itu namanya sentriol. Nah, itu cuma ada di sel hewan. Karena di sel tumbuhan bisa kalian bisa lihat di sini gambarnya nggak ada sentriol sama sekali ya. Nah, terus oh ya, di sini tidak ada tapi sel tumbuhan itu memiliki sebuah organel yang bernama peroksisom. Nah, apa sih gunanya itu? Itu gunanya untuk memecah asam lemak menjadi sebuah energi. Nah, sel hewan di sini juga tidak digambarkan, tapi ada itu memiliki organel namanya mikrotubulus yang memberikan struktur pada sel. Nah, kalian juga bisa lihat di sini lisosom pada sel hewan itu lebih banyak ditemui daripada lisosom yang ada di sel tumbuhan. Jadi kesimpulannya sel lisosom pada sel hewan itu lebih banyak daripada sel tumbuhan. Oke. Segitu saja perbedaannya. Sebelum kami nutup, ada nggak di antara kalian yang merasa kalau ini kurang tepat atau masukan atau yang ditanya? Ya ada, udah jelas semuanya. Oke, kalau gitu kami tutup presentasinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Oke. Selanjutnya, kelompok berapa ya? Kelompok 1. Oke, yuk kelompok 1. Inaila, Bu. Inaila. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek 3 dimensi kami tentang sel tumbuhan beserta dengan fungsinya. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya dinding sel di bagian paling luar. Nah, fungsinya itu adalah Fungsinya dinding sel adalah untuk mempertahankan bentuk dari sel itu tersebut. di belakang dinding sel terdapat yang dinamakan sebagai membran sel. Fungsinya adalah untuk Membran sel fungsinya adalah untuk memberi bentuk dan melindungi komponen yang berada di dalamnya. lalu ada vakuola. Vakuola berfungsi menyimpan cadangan makanan dan tempat proses pencernaan. Selanjutnya terdapat plastida. Ini membran inti sel. Ini membran sel. Ya, betul plastida. Next. Selanjutnya terdapat mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat pernafasan dan menghasilkan energi atau ATP. Selanjutnya, ada nukleus atau inti sel. Fungsinya adalah sebagai pusat aktivitas agar dapat bekerja dengan baik. Lalu ada retikulus Retikulum. kasar. Yuk, RE kasar. Retikulum endoplasma berfungsi untuk menghubungkan membran inti dengan membran sel. Oke, selanjutnya. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai menyimpan beberapa kimia yang penting pada tumbuhan. Selanjutnya ada ribosom. Lalu ada lisosom. Lisosom berfungsi sebagai proses pencernaan. Selanjutnya ada badan Golgi.
Badan Golgi berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan proses pengeluaran zat. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroflas berfungsi sebagai membantu proses fotosintesis. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Bagus, keren. Bagus nggak? Modelnya. Oke. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, semoga nanti kelompok yang lainnya bisa membuat modelnya. Ya, next kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan. Yo, kelompok 3. Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama adalah identifikasi sel pembuahan. Di sini kami melihat sebagai mitokondria. Di sini adalah nukleus lemak, di sini kloroplas, ada vakuola sentral yang bersandar berwarna biru ini, dan badan Golgi serta lisosom. Di sini bagian-bagian sel hewan memiliki vakuola, inti sel atau nukleus, retikulum kasar, dan retikulum halus. Lalu memiliki sentriol, membran sel, mitokondria, nukleolus, badan Golgi, dan sitoplasma. Adapun persamaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, memiliki vakuola. Namun, dalam sel hewan, ukuran vakuola itu lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Yang kedua, memiliki nukleus atau inti sel. Yang ketiga, memiliki lisosom. Namun, dalam sel tumbuhan, fungsi lisosom digantikan oleh vakuola. Dan yang keempat, sama-sama memiliki retikulum endoplasma halus dan kasar. Yang kelima, memiliki membran sel. Dan yang keenam, memiliki sitoplasma. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelum kami pergi, adakah ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak. Oke, sudah Oke. bagus? Sudah. Oke, Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Oke, terakhir, ayo. Model pembuatan sel hewan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagian-bagian sel hewan beserta fungsinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salake Syakila. Saya Syafulil Yusrina. Saya Syanas Nursyifa. Saya Muhammad Haifan. Saya Adipanya Oke, yang pertama yaitu ada bentuk lisosom yang seperti bentuk titik-titik hitam yang akan dijelaskan oleh Admin. Ada lisosom. Lanjut aja. Dan yang kedua itu ada retikulum endoplasma. Oke, retikulum endoplasma kasar. Nah, fungsinya itu adalah membantu ribosom menyalurkan protein. Yang ketiga ada ribosom. Lanjut. Dan yang keempat ada badan Golgi.
Fungsi dari badan biologi adalah membantu proses metabolisme dan proses pengeluaran zat sisa dari dalam sel menuju keluar. Selanjutnya ada vakuola. Fungsi dari vakuola sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan air, nutrisi, dan produk limbah. Selanjutnya ada mitokondria. Nah, fungsi mitokondria adalah sebagai tempat respirasi atau tempat pernapasan dan menghasilkan energi untuk sel. Selanjutnya ada inti sel. Inti sel berfungsi sebagai pusat aktivitas agar sel-sel di tubuh bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah tempat penyimpanan beberapa bahan kimia yang penting. Dan yang terakhir ada sentriol. Sentriol adalah tempat pemrosesan sel yang memproses Pembelahan sel. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami presentasikan. Ada yang ingin bertanya? Kalau begitu kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya tadi keempatnya sudah tampil. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Oke, kira-kira yang membuat model tadi, ya, apakah ada yang perlu diperbaiki modelnya? Tidak. Oke, sekarang yuk mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang kalian dapatkan? Yuk, sel itu adalah struktur terkecil. Oke, kemudian hari ini kita belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Apa persamaannya? Memiliki inti sel. Apalagi? Memiliki membran sel. Memiliki membran sel. Retikulum endoplasma. Apa perbedaannya? Oke, kalau tumbuhan? memiliki vakuola yang besar dan pada sel hewan memiliki vakuola yang kecil. Oke, ada lagi? sel tumbuhan punya sentriol, tapi sel hewan punya sentriol, tapi sel tumbuhan tidak punya. Oke, bagus. Ada lagi perbedaannya? Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Oke, tidak memiliki dinding sel. Oke, jadi ya sel hewan dan sel tumbuhan itu punya ya struktur yang sama dan punya perbedaan struktur. Nah, sekarang pertanyaan balik lagi ke pertanyaan awal. Tadi kan Ibu tanya, tumbuhan tidak perlu tulang untuk ya berdiri tegak, sedangkan hewan harus memiliki tulang untuk berdiri tegak. Jadi perbedaannya di apa ya? Oke, di dinding sel. Walaupun ya tumbuhan tidak memiliki tulang, tapi dia kokoh karena adanya dinding sel. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak. Cukup jelas? Jelas. Oke ya. Oke, terima kasih sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini ya. Tetap semangat ya, tetap bahagia. Setelah selesai ini berarti kalian punya 2 materi ya yang selanjutnya akan kita pelajari, yaitu tentang untuk melihat selnya. Kan kita belum pernah lihat selnya ya? Oke, nanti kita lihat selnya menggunakan penasaran? Ya, kita bertemu pada pekan selanjutnya. Jangan lupa kita akan praktek, kita lihat bagaimana sih sel hewan tersebut kalau kita lihat dari mikroskop, dan sel tumbuhan bagaimana bentuknya kalau kita lihat dari mikroskop. Oke, Ibu akhiri pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas antusiasnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini pelajaran siapa? Bahasa Indonesia. Sama siapa guru bahasa Indonesia? Oke.
Tunggu Bu Aida di dalam ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.